Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rahim dengan NIM 240605110121 dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Teknik Informatika. Hari ini saya akan membawakan materi tentang penegakan hukum. Mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Muhkamilus Zaman. Topik ini sangat penting dalam konteks kewarganegaraan karena menyangkut bagaimana hukum ditegakkan secara adil dalam kehidupan bernegara. Di sini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama yaitu teori penegakan hukum, kedua konteks kontemporer penegakan hukum, dan ketiga konteks pembangunan negara hukum yang berkeadilan. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu penegakan hukum. Secara sederhana, penegakan hukum adalah proses untuk memastikan bahwa hukum benar-benar dilaksanakan dan ditaati oleh semua pihak, baik oleh negara maupun oleh masyarakat. Dalam teori hukum, dikenal konsep law in books dan law in action. Law in books adalah hukum yang tertulis, misalnya dalam undang-undang. Sedangkan law in action adalah bagaimana hukum itu diterapkan dalam praktik. Idealnya, hukum yang tertulis harus benar-benar berlaku di kehidupan nyata. Disinilah pentingnya penegakan hukum, agar hukum tidak hanya indah di atas kertas. Kemudian, menurut Lawrence M. Friedman, penegakan hukum berjalan dalam 3 elemen. Yang pertama, struktur hukum, seperti lembaga penegakan hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Yang kedua, substansi hukum, yaitu peraturan yang berlaku. Yang ketiga, budaya hukum, yaitu kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum. Ada juga teori keadilan Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum yang baik harus mengandung 3 nilai: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oke, masuk materi yang kedua yaitu konteks kontemporer penegakan hukum. Ada beberapa tantangan atau masalah yang perlu kita hadapi dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini. Salah satunya adalah korupsi. Kasus korupsi masih merajalela, bahkan melibatkan pejabat tinggi negara. Ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan integritas. Masalah lain adalah ketidakadilan dalam penerapan hukum, contohnya istilah tajam ke bawah dan tumpul ke atas, yang menggambarkan bahwa hukum terasa keras kepada rakyat kecil, tapi lunak terhadap mereka yang berkuasa. Selain itu, masih sering terjadi intervensi politik terhadap proses hukum. Ada juga kriminalisasi terhadap aktivis atau pembela hak asasi manusia yang justru berjuang demi keadilan sosial. Ada pula upaya perbaikan yang terus dilakukan. Kita bisa melihat inovasi seperti e-court, e-tilang, dan penguatan lembaga seperti KPK. Ini menunjukkan bahwa reformasi hukum sedang berjalan meskipun pelan. Lalu memasuki materi yang terakhir yaitu pembangunan negara hukum yang berkeadilan. Untuk menciptakan sistem hukum yang ideal, kita harus membangun apa yang disebut negara hukum yang berkeadilan. Negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Supremasi hukum, semua orang tunduk pada hukum. Kemudian kesetaraan di hadapan hukum, yaitu tanpa adanya diskriminasi. Lalu perlindungan hak asasi manusia, kemudian kehakiman yang independen, dan legalitas, dan due process of law. Namun, sekedar menjadi negara hukum saja belum cukup. Kita harus memastikan bahwa hukum ditegakkan untuk menciptakan keadilan sosial. Artinya, hukum tidak boleh hanya berpihak pada mereka yang kuat. Hukum harus memberikan perlindungan bagi yang lemah
dan hukum harus bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Kesimpulannya, penegakan hukum adalah ujian bagi keberpihakan negara pada keadilan, bukan hanya sekedar prosedur, tapi menyangkut bagaimana hukum bisa menghadirkan rasa aman, keadilan, dan kepercayaan publik. Demikianlah pemaparan materi tentang penegakan hukum. Semoga kita semua sebagai warga negara bisa berperan aktif dalam mengawasi dan mendukung sistem hukum yang adil dan berintegritas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.